Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa keuntungan orang benar adalah memiliki kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kekuatan. Amsal 24 ayat 16 sama-sama. Amsal pasal yang ke-24 ayat 16 sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3 ya. Sebab 7 kali apa? 24 16. 24 16. Nah, ini 18. Nah, ini dia. 3 ya. Sebab namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan apa? Roboh dalam. Sekali lagi saudara, 3 ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun apa? Ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan apa? Nah, hari-hari saudara, kadang-kadang kita jadi orang benar saudara seakan-akan lemah. Kadang-kadang kita jadi orang benar seakan-akan gak berdaya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata manusia, orang jahat hari-hari kayaknya kuatnya luar biasa, betul ya? Kadang-kadang kalau kita lihat orang jahat tuh Pak Pendeta, dia orang jahat Pak Pendeta, dia suka fitnah sana sini, suka menjilat bos, terus sikat sana sini Pak Pendeta. Malah saya lihat Pak Pendeta, dia kayaknya berkuasa di kantor Pak Pendeta. Kayaknya dia bodoh Pak Pendeta, orang sampai takut sama dia Pak Pendeta, karena dia powernya jadi luar biasa. Sampai apa-apa Pak Pendeta dia ngomong, orang takut Pak Pendeta. Apa-apa dia ngomong, orang dengar karena takut disikat sama dia. Karena dia suka sekali fitnah orang, suka sekali jatuhkan orang. Saya mau bilang saudara, ada saat di mana orang jahat kelihatannya powerful saudara, tapi sebenarnya di balik semua itu dia lemahnya bukan main. Kenapa? Karena di balik semua itu keropos dan gampang dihancurkan. Tapi berbeda dengan orang benar. Orang benar tampak mungkin di depan kayaknya lemah, kayaknya nggak berdaya. Tapi kalau orang hidup dalam kebenaran, kenapa saya bilang dia punya kekuatan? Karena di balik dia ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, makanya begini saudara, orang benar dijatuhkan sama orang. Orang benar kadang-kadang mau difitnah sama orang. Tapi saya mau bilang saudara, mungkin bisa jatuh, mungkin bisa ngalamin yang namanya penurunan ketika difitnah. Dari tadi yang awalnya manajer jatuh sih jadi karyawan biasa, tapi tidak akan sampai tergeletak. Amin. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang kuat menopang. Makanya Tuhan angkat lagi, jatuh lagi, Tuhan angkat lagi, jatuh lagi, Tuhan angkat lagi. Ingat Yusuf ya, Yusuf kan di atas, anak yang disayangi ayahnya jatuh, dijual jadi budak karena kejahatan saudara-saudaranya. Tapi nggak sampai tergeletak, udah jadi budak, Tuhan angkat lagi. Tuan rumah di rumah Potifar, difitnah Tante Poti, Tante Poti jahat. Difitnah, Tuhan jatuh lagi, tapi nggak sampai tergeletak. Malah habis itu Tuhan angkat setinggi-tingginya saudara. Dalam hidup kita sebagai orang benar, saya mau bilang saudara, orang jahat mungkin kelihatan kuat, sikat kita, hajar kita, tapi sebenarnya di balik kita ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Saya sedikit kesaksian saudara dalam perjalanan kehidupan saya. Haleluya. Suara sangkakala berbunyi, kita akan terangkat, siap-siap. Kaget aja itu. Udah jam proyek sudah. Saya mau bilang ya, memang iblis mau halangi saya mau ceritain. Tapi ya dalam perjalanan kehidupan saya ya, saya pernah ngalamin di mana saudara ya. Saya nggak mau jadi orang jahat saudara. Karena saya tahu kalau saya jadi orang jahat bisa jahat banget. Saya nggak mau jadi orang jahat. Karena saya tuh jadi orang, saya nggak mau setengah-setengah saudara. Makanya jadi pendeta saya nggak mau jadi pendeta yang setengah-setengah. Ketika saya jadi orang baik, saya mau 100% jadi orang baik. Kalau jadi orang jahat kan saya pikir karena kalau saya jadi orang jahat, saya nggak mau setengah-setengah. Iya kan? Jadi makanya saya nggak mau jadi orang jahat saudara. Jadi saya, Tuhan, aku harus jadi orang baik karena ingat kebaikan Tuhan. Jadi, disikat dalam hati saya, Tuhan. Apakah bisa saya jadi jahat? Bisa. Ingat, orang Ambon, Batak, Manado, Papua. Ada darah Petrus yang mengalir ya. Iya, Cok. Kalau mau baku habis, mari, Cok. Haleluya, praise the Lord. Atau manhojo, mari, sumber air so dekat, mari.
Oh Tuhan Yesus. Tapi kan saya nggak mau sebagai Tuhan, jangan. Tapi jadi orang baik. Dan jujur ya, jadi orang baik. Ada saat dimana saya disikat, diinjak, dihajar saudara sampai Tuhan. Saya sampai doa begini sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak Tuhan? Dikit aja Tuhan. Itu tandanya nggak boleh, Tuhan. Saya bilang Tuhan. Ya. Jadi orang baik tuh nggak mudah. Kalau kita orang jahat naik lantai atas, woi berhenti dulu bentar. Tapi kan kita orang baik. Jadi kalau kita terima dengan sukacita. Tapi ya pada saat dimana disikat habis, jatuh berkali-kali sampai jatuh. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, hebatnya Tuhan kita. Ketika saya ngalamin kejatuhan, Tuhan pakai banyak cara yang kadang-kadang di luar dari pikiran saya untuk Tuhan angkat saya, kembalikan saya bahkan lebih tinggi daripada sebelumnya. Amin. Saya mau bilang inilah yang terjadi buat kita yang hidup dalam kebenaran. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan tergoda untuk jadi orang jahat. Kenapa? Karena begini saudara, Alkitab dengan tegas berkata orang jahat akan memakan buahnya. Setiap kita yang menabur kebaikan kita akan berbuah dengan begitu indah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap jadi orang baik, tetap jadi orang benar. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Imam musik boleh saya undang maju ke depan saudara. Saya teringat satu kalimat yang punya korelasi dengan firman Tuhan begini saudara. Kenapa kita orang baik, orang benar selalu punya kekuatan? Karena Alkitab bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kalau kita jadi orang jahat, kita nggak punya kekuatan dari Tuhan. Amin. Kalau kita orang jahat, jangan harap Tuhan mau tolong kita. Kalau kita jadi orang jahat, jangan harap Tuhan mau bela kita. Kenapa? Karena pertolongan dan pembelaan Tuhan hanya ada buat orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tapi kabar baiknya, ketika kita hidup benar, ketika kita hidup dalam kebaikannya Tuhan, kita akan melihat segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada kekuatan dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, apa keuntungan orang benar adalah memiliki dan menghasilkan kehidupan. Sama-sama bilang sama, saya memiliki. Sama-sama bilang sama, saya menghasilkan kehidupan. Ayat terakhir kita, Amsal 11 ayatnya yang ke-30. Amsal 11 ayatnya yang ke-30. Sama-sama kita akan baca saudara. Sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Hasil pohon kehidupan dan siapa yang bijak mengambil hati. Sekali lagi saudara, bagian awal dikatakan apa? Hasil orang benar adalah apa? Sama-sama bilang sama saya, pohon kehidupan. Ketika saya belajar dan saya renungkan ini saudara, ada dua makna. Yang pertama, orang benar menghasilkan kehidupan kekal. Sama-sama bilang sama saya, kehidupan kekal. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan sampai pada kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan. Katakan amin. Makanya orang kalau hidup dalam kebenaran itu tenang. Karena apa? Sorga adalah kepastian buat dia. Tapi mohon maaf, kalau kita hidupnya nggak benar, keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bisa hilang daripada kita. Kalau saudara pernah dengar khotbah saya tentang analogi keselamatan ibarat tali yang Tuhan sudah curahkan dari sorga. Ketika pengangkatan terjadi karena kita tidak berpegang pada kebenaran itu, keselamatan itu kita kehilangan. Jadi pastikan tetap jaga hidup dalam kebenaran. Ingatkan keluargamu, rumah tanggamu, jaga hidup dalam kebenaran, supaya kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta di surga. Amin. Dan yang kedua, makna dari pohon kehidupan adalah ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan menikmati hasil dari kehidupan itu, saudara. Sama-sama bilang sama saya, menikmati hasil pohon kehidupan. Jadi begini, orang kalau hidup dalam kebenaran, ketika dia menghasilkan sesuatu, ibarat pohon kehidupan itu saudara, ini berbeda dengan pohon kehidupan yang ada di Taman Eden saudara, karena yang dimaksudkan dalam pohon kehidupan adalah sebuah kehidupan yang indah, yang nyaman, yang manis, gambaran tentang hidup di bumi seperti di sorga.
Dan itu bisa kita raih, bisa kita nikmati ketika kita hidup dalam kebenaran. Artinya begini, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita diberkati. Artinya dalam pekerjaan kita ada hasil di sana, dalam usaha kita ada hasil di sana, dalam apapun yang kita kerjakan ada hasil di sana. Ini bukan bicara tentang jumlahnya besar atau kecil, tetapi yang pasti adalah ketika kita terima, kita bisa menikmati itu. Dan ketika itu ada dalam lumbungnya kita, itu seperti pohon yang akhirnya akan selalu bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Kemudian orang-orang di sekeliling kita juga bisa menikmati buah dari pohon kehidupan yang dihasilkan dari apa? Hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang fasik, orang-orang yang mendapatkan hasil dengan kejahatan, tipu sana, tipu sini, sikat sana, sikat sini, dan dia dapat hasil. Mungkin tampaknya hasilnya banyak, tapi saya mau bilang saudara, tidak ada kehidupan di dalamnya. Yang ada adalah apa? Kebinasaan di sana, saudara. Makanya banyak orang ketika mendapatkan hasil dengan cara yang jahat, kayaknya mungkin banyak, tapi sementara yang dia akan hasilkan adalah apa? Kekacauan dalam rumah tangganya. Makanya Alkitab bilang siapa loba akan keuntungan gelap, menghancurkan rumah tangganya. Ada banyak orang dapat hasil dengan cara kejahatan, mungkin kelihatannya banyak, tapi ketika dia bawa di rumah, itu seperti racun yang menghancurkan keluarganya. Mohon maaf, ada banyak orang dia kasih makan anak-anaknya dengan hasil kotor, saudara. Akhirnya apa? Anak-anaknya banyak hidupnya hancur. Karena apa? Hasilnya kotor, saudara. Lebih baik sedikit dalam kebenaran daripada banyak dalam ketidakadilan, saudara. Jangan pernah izinkan kau bawa hasil yang kotor masuk dalam rumah tanggamu. Karena itu celah iblis untuk menghancurkan lumbung. Jadi pastikan apa? Jaga hasil tetap dalam kebenaran. Lebih baik sedikit, nggak apa-apa. Karena kalau sedikit dalam kebenaran, itu akan seperti pohon yang akhirnya apa, saudara? Ngalamin pertumbuhan, jadi besar, berbuah setiap musim, sehingga apa, saudara? Dinikmati dengan begitu indah, bukan cuma untuk dirimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu juga menikmatinya. Mungkin terdengar, kayaknya Pak Pendeta, kayaknya sulit Pak Pendeta. Dunia yang sekarang Pak Pendeta makin hari makin jahat. Kalau nggak tipu-tipu dikit Pak Pendeta susah cuan Pak Pendeta. Kalau nggak korupsi dikit seret Pak Pendeta. Malah ada yang sekali sikat ratusan triliun, penjara 6 tahun. Saya rela Pak Pendeta. Gak apa-apa di penjara 6 tahun, keluar kaya raya. Itu dari konsep dunia. Tapi saya mau bilang saudara, kalau itu hasil yang buruk, percaya itu akan menghancurkan kehidupan. Ya, ada banyak orang yang saya layani saudara. Ada seorang jemaat, dia cerita kehidupannya hancur. Dia cerita kenapa begitu, karena ternyata papanya dapetin hasil untuk rumah tangga keluarga dengan cara yang jahat. Ada jemaat yang datang, kan namanya jadi pendeta ya. Makin kesini suaranya makin gak enak ya. Tapi ada jemaat yang kemarin datang sama saya, dia curhat sama saya, dia cerita bahwa suaminya, jadi berkat di rumah tangganya itu syaratnya bukan main. Padahal penghasilannya banyak, tapi kayaknya berkatnya syarat banget. Padahal suaminya penghasilannya banyak. Kemudian masuk lebih dalam, ternyata suaminya tuh sering ke luar negeri karena jadi admin judul, sudah. Jadi bisnis kongsian, terus mereka bikin itu untuk judi online. Akhirnya apa? Jadi penghalang berkat, penghancur rumah tangga. Pastikan kita tetap jadi orang baik. Udah akhir zaman, tetap jadi orang baik, tetap jadi orang benar. Kenapa?
Karena kalau kita tetap jadi orang baik, jadi orang benar, maka berkat kita itu terhubung dengan berkatnya kerajaan sorga. Lumbung kita terhubung dengan lumbungnya kerajaan sorga. Kabar baiknya, kerajaan sorga gak pernah kekurangan, gak pernah resesi. Artinya apa? Lumbung kita diberkati dengan kelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap jadi orang baik, tetap jadi orang benar. Akan ada kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.